Yuk kita start dari IHSG ya. Sebelum IHSG aku mau bahas ini dulu dong, bursa Amerika. Oke. Ini bursa Amerika masih tutup ya. Cuman perhatikan di sini Dow Jones Futures-nya ini tutup. Tapi kemarin udah mulai ada tanda-tanda mulai agak negatif gitu ya. Jadi perhatikan di sini. Ini Dow Jones Industrial Index kemarin udah mulai merah. Terus kemudian Nasdaq ini juga udah mulai ketahan di sini ya, udah mulai ketahan, mulai merah. Nasdaq kalau naik dia masih bisa naik dikit lagi sampai sekitaran level 17.000. 17.033 di sini ya. Jadi naik sini dikit terus dia bisa ketahan turun gitu. Nah, terus aku mau buka SPX, S&P 500. Ini 3 indeks Amerika. Twing twing twing. Nah, ini udah mulai merah. Terus sekarang kita perhatikan bursa Jepang. Gimana kabarnya? Oke, hari ini naik. Masih bisa kemungkinannya naik sedikit lagi. Habis itu akan potensi balik arah kayak gini. Oke. Terus aku mau kasih lihat teman-teman semuanya. M-Traders, teman-teman yang udah lebih berpengalaman, Bapak Ibu yang udah lebih berpengalaman, kalau kalian ngelihat chart yang kayak gini, ya, kalian ngelihat chart kayak gini, ini kira-kira artinya apa? Coba tulis di sini dong. Jadi sekalian nih ya, bukan cuman aku yang mengedukasi teman-teman di live, tapi kalian yang udah pengalaman. Ini gimana nih chartnya kira-kira artinya apa? Bisa potensi ketahan di sini ya. Potensi ketahan di sini. Oke, terus bahas bursa AS nanti jam 8:30 aja ya ntar. Tapi aku bukan masalah ngomong market hari ini. Aku ngomong patternnya, the big pattern atau the big trendnya. Ini aku mau nanya teman-teman M-Traders, tadi pagi udah dijelasin. Ini kalau misalkan naik di sini terus dia turun lagi, dia bakalan gimana? Bakalan jadi sideways, bukan tren turun banget, kecuali kalau jebol di 7.059 ya. Terus pertanyaan aku, naiknya 2 atau 3 hari ini sifatnya apa? Naiknya harga saham 2 atau 3 hari ini termasuk di bursa Amerika, termasuk di bursa Jepang, bukan bakal kencang naik. Ini apa? Naiknya sementara, oke ya. Nah, di sini tuh banyak banget orang yang udah mulai galau-galau. Jangan main saham, mau resesi sepi penjualan. Kalau kalian ngerem buat trading ya, oke lah, masuk akal. Tapi bulan ini, dimana orang-orang dari biasa jadi kaya banget di saham, ya itu kesempatannya justru didapat ketika lagi crash, ya. Jadi teman-teman, kalau value investor masuknya pas sahamnya lagi naik, lagi tinggi, itu namanya bukan value investor, itu trader. Kalau kalian ngelihat market kayak gini, sebenarnya what to expect, aku kasih tahu aja ya. Ini banyak banget noise di komen-komen. Jadi noise-nya tuh ada orang yang FOMO, nanti ketinggalan kalau nggak buru-buru hajar kanan. Silahkan sih, kalau punya pilihan seperti itu silahkan, nggak apa-apa. Terus ada orang yang bilang jangan masuk di saham lagi resesi, nanti rugi loh. Silahkan juga, punya pilihan seperti itu silahkan. Tapi kalau saya sih jangan pakai perasaan, tapi pakai pengalaman ya, pakai pengalaman. Dari pengalamanku dari tahun 2007 sampai sekarang,
Aku kalau ngelihat market jatuh, aku ulang-ulang terus supaya Bapak Ibu itu nangkep ya apa yang terjadi di market. Tugas aku mengedukasi, ngasih tahu kalian apa yang aku lihat dengan pengalaman dari tahun 2007 dulu. Aku ngelihat IHSG jatuh crash 3%, itu adalah sesuatu yang harus kita antisipasi, harus waspada, harus hati-hati. Sepanjang saya di saham dari tahun 2007 sampai 2024, yang namanya IHSG kalau jatuh 1% masih nggak apa-apa, 2% mulai waspada. IHSG jatuh 3% itu adalah tanda crash. Crash terbesar yang saya alami bukan crash saat pandemi, tapi crash di tahun 2008 yang saya ulang terus-menerus. Ceritanya supaya Bapak Ibu paham, waktu itu jatuhnya cepat banget, mantul dikit terus jatuh lagi. Terus dalam, setelah itu tidak ada crash yang sebesar itu lagi. Crash di tahun 2012, crash di tahun 2015, itu crashnya 2013, 2015, itu turunnya kayak cuman mentok 25% dari puncaknya. Sedangkan di 2008 waktu itu 2007 ke 2008 jatuhnya tuh sekitar 60% lebih. Luar biasa banget. Jadi jatuh terus mantul terus jatuh lagi. Sorry, kepencet notifikasi, mau nyingkirin notifikasi malah kepencet. Nah, jadi sepengalaman saya juga ketika pada masa pandemi kemarin, semua crash besar tuh diawali dengan jatuhnya IHSG senilai 3% lebih. Dan juga diawali dengan jatuhnya saham-saham perbankan besar. Nah, apa yang membedakan jatuhnya IHSG pada tanggal 5 Agustus kemarin dengan crash-crash yang sebelumnya, apa yang membedakan? Yang pertama, biasanya kalau crash jatuh kencang 3% itu the four big banks itu jatuhnya juga signifikan. Nah, kalau kita lihat saham BBCA di sini, ini saham BBCA pada tanggal 5 Agustus kemarin, ini jatuh juga sekitaran 3%. Habis itu mantul lagi, cuman pantulannya juga tidak sebesar yang di sini. Di tanggal 5, pantulannya 2 atau 3 hari ini masih lebih kecil. Sekarang kita coba lihat BMRI ya. Nah, perhatikan di sini ya. Ini karena banyak yang ada yang FOMO, ada yang panik. Komennya saya matikan dulu supaya Bapak Ibu yang masih pemula nggak ikutan bingung. Jadi dengerin saya aja. Yang di TokTok sama YT ngelihat di Ikoi ada chartnya. Nah, perhatikan di sini. Ini Bank Mandiri juga di 5 Agustus jatuh volume gede, ini 2-3 hari naik volume kecil, dan valuasinya tuh tinggi sekali. Ketika kita menganalisis saham, pergerakan harga saham, jangan hanya melihat pergerakan harian, tapi melihat pergerakan secara utuh dan besar, di mana BCA dan BMRI, kalau saya udah ulang berkali-kali sebenarnya, sejak tahun 2020, ini BMRI sudah naik 300% hingga level tertingginya di Maret 2024, dan valuasinya sudah tinggi. Kalau Anda mau tahu cara berpikirnya The Whale itu cenderung profit taking ketika valuasi mahal. Dan apa yang terjadi dari Maret sampai dengan Juli kemarin ini adalah masa profit taking sebenarnya. Apakah The Whale masih akan profit taking pada masa-masa ini? Kemungkinan besar kalau ngelihat pattern seperti ini tidak akan banyak karena The Whale sedang mempersiapkan 18 September, tapi ya we never know. Sehingga kalau saya ditanya, saya udah berkali-kali juga ngomong, Ellen nggak lagi lamsam atau beli banyak di BMRI atau di BBCA gitu loh. Nah, kita perhatikan juga untuk saham four big banks ini sangat signifikan sekali ya. BBRI ini pada tanggal 5 Agustus kemarin ini juga jatuh, volumenya cukup besar, tapi jatuhnya BBRI ini ya 3,82% juga tidak mematah tren di sini. Nah, ini mantul sedikit dengan volume transaksi yang kecil. Demikian juga dengan BBNI dan ada banyak yang saham yang lain dengan pantulan kecil gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya kami masih menyimpulkan satu hal yang sama. Pantulan dalam 2 atau 3 hari ini sifatnya masih belum kuat, masih belum ada konfirmasi kuat bahwa saham akan tren naik. Sehingga buat teman-teman yang kalian FOMO, merasa FOMO, ya kalian kalau mau ngetes sih nggak apa-apa ya, silahkan gitu loh. FOMO mau hajar beli di atas atau gimana silahkan. Tapi pengalaman saya sejak tahun 2007 sampai sekarang ini mengatakan untuk tunggu dulu. Tunggu dulu dalam arti bagaimana? Thank you giftnya.
Tunggu dulu dalam arti bagaimana? Tunggu dulu sampai ini benar-benar ada konfirmasi bahwa memang udah waktunya buy untuk trader. Sedangkan untuk investor memang berbeda. Di Mfast kita justru malah mengencourage untuk mulai nyicil beli beberapa saham-saham yang ada di bawah. Nah, tahu nggak sih teman-teman, aku di gathering atau di morning briefing beberapa hari yang lalu tuh aku ada show my portfolio, one of my portfolio ya sebenarnya ya. Di situ aku sempat kasih lihat portfolioku bisa sampai cuan BMRI, meskipun udah turun banyak, masih cuan sekitaran 70-an%. Ada beberapa saham yang lainnya juga gitu loh. Itu dapatnya dari mana? Belinya kapan? Ya belinya ketika dulu lagi crash pandemi, itu pun bukan best price karena best price-nya udah kejual. Jadi kesimpulannya buat yang FOMO, aku kasih tahu kamu jangan terlalu FOMO ya. Jadi kalau kamu merasa ketinggalan, berarti kamu belum banyak pengalaman di sini. Ellen bisa dibilang kayak misalnya beberapa hari lagi ternyata, misal nih, kan ini udah ada bau-bau Bank of Japan bilang, kita nggak akan naikin suku bunga kalau kondisinya masih seperti ini. Mulai melunak gitu loh. Kalau Bank of Japan ya, ketok palu, kita nggak naikin suku bunga. Itu langsung berubah semua yang ada di market. Nah, apa yang terlihat di chart ini merupakan cerminan apa yang terjadi di market sebenarnya. Kalau misalkan sampai nanti Bank of Japan mengubah kebijakannya menjadi tidak jadi nurunin suku bunga, tidak jadi naikin suku bunga, lalu harga sahamnya naik, that's the time. Kalau misalkan mau trading buy breakout, that's the time. Nah, apa artinya sih sebenarnya ketika kita perhatikan, ini aku kasih contoh ya, saham apa ya, misalnya aku buka satu saham di sini. Ya, apa artinya sih jatuh dengan volume transaksi besar di sini, lalu di sini naik dengan volume transaksi kecil? Jatuh dengan volume transaksi besar di sini, ini artinya investor gede yang jualan. Ini bukan remah-remah rengginang, tapi yang beli-beli di sini bisa jadi remah-remah rengginang. Tahu nggak remah-remah rengginang siapa? Retail atau just investor-investor kecil gitu loh. Jadi sebenarnya kalau membaca chart ini membaca psikologi dari the big money. Teman-teman yang di TokTok dan yang di Igoi langsung aja ke yang di YT langsung ke Igoi biar bisa lihat chart. Ini kalau membaca psikologi dari the big money, mereka itu lagi wait and see loh. Lah kalau yang kaya aja the whale-nya wait and see. Retail ya, retail tuh mesti pakai otak, sorry to say ya, maaf ya. Jangan pakai perasaan atau pakai nafsu doang. Kalau kamu cuma pakai nafsu doang ya, FOMO, ketinggalan, woi tak kasih tahu. Market itu buka tiap hari. I don't mind kok kalau PTBA, ini contoh ya satu saham PTBA. Misalkan ini gak jadi breakdown jatuh. Ini aku nggak apa-apa. Gak merasa ketinggalan kalau dia sideways dulu naik terus tiba-tiba dia naik ke sini. Kita akan selalu bisa buy breakout. Loh tapi Len, beli di 2750 pas breakout itu kan harganya tidak semanis di 2600. Tak kasih tahu kamu patternnya secara psikologis di 2750 ini lebih bullish. Secara psikologi lebih gampang naik. Kalau kamu beli di 2600 pas di resisten saat ini, ya kalau naik kan semuanya probability game. Kalau misalkan ternyata breakdownnya lanjut berendeng-rendeng, ini tak buka terus nih, ini prestasi cut loss ya, prestasi cut loss. Ya, ini prestasi cut loss. Ini prestasi cut loss ini kecil banget ya chartnya ya. Ini kalau gak di cut, ini contoh satu saham di sini nih. Ini lossnya 1-6% pas kita batasi resiko. Tapi kalau udah di cut sampai di sini, ini ruginya sampai 20% atau lebih dan seterusnya. Ini kita kumpulin nih. Nah ya, ini contohnya kayak gini. Sekarang aku nanya, kalau misalkan kamu tahu ini trennya, makanya bisa ngebaca tren itu gak bikin bingung. Kalau kamu gak bisa ngebaca siklus dengan strategi super trader nih, kamu gak bisa ngebaca siklus. Yang kamu lakukan hanya mengikuti apa kata orang aja. Teman-teman langsung chartnya di Igoi ya, yang di YT, yang di TokTok ke Igoi ya. Oke, terus jadi perhatikan di sini. Ini masih riskan, masih rawan. Oke, sekarang saya mau ngebahas yang
yang panik, yang takut. Tadi ada yang ketakutan bilang, ini resesi loh, ini tuh mau resesi, jangan di saham. Profit from panic. Sampai ada buku namanya Profit from Panic. Orang-orang kaya, mereka benar-benar kaya dari saham, yaitu belinya ketika terjadi crash. Saya udah ngomong berkali-kali bahwa saya itu kangen kondisi market crash seperti 2008 plus dengan posisi punya duit cash yang banyak. Kalau Warren Buffett aja sekarang lagi cash out, ya jangan sotoy lah. Udah Warren Buffett cash out, ada orang yang nakutin dari dulu Warren Buffett cash out. Kita tetap konfirmasinya, aku tetap konfirmasi lihat kita punya chart gimana. Chartnya juga udah breakdown 3%. Jadi menurut aku nggak ada salahnya menunggu dulu. Kalau misalkan kamu terburu-buru, ada dua kemungkinan. Kemungkinannya satu, kamu bisa untung. Kemungkinan yang kedua, ya rugi, ya kan kemungkinannya dua itu. Sekarang kemungkinannya lebih besar yang mana? Nah, tugas kita kan sebagai seorang trader, seorang investor, tugasnya mikirin itu loh. Probabilitas, lebih banyak kemungkinan yang bakalan untung atau kemungkinan yang bakalan rugi. Mikir, jangan pakai nafsu doang, nangkep ya? Oke, sekarang aku mau cerita beberapa saham. Kalau dari makronya dulu. Dari makro, ini keluar berita jelek lagi. Aku punya temen yang lagi semangat-semangatnya ngikutin. Ini aku mute sebentar supaya bisa mendengar, tidak fokus. Makanya kalau kalian ikut grup-grup diskusi, gak ada yang ngarahin, kamu bakalan stres ngedengerin kata orang. Karena ada yang FOMO, ada yang ketakutan, ada yang sotoy, ada yang memang benar-benar jago. Mix grup diskusi itu. Makanya di M-Trade itu kita tidak ada grup diskusinya kalau pas lagi ada forum, ada pembicaranya, ada coachnya, ada yang ngarahin. Oke. Tadi ada temanku yang dia ketakutan bilang pemula ya, JP Morgan, but thanks for the question. Aku suka ditanya kayak gitu. It's very good. Jangan merasa malu atau takut salah bertanya, tanya aja gitu loh. Jadi JP Morgan Chase & Co. ini memperkirakan akan adanya peluang resesi lebih besar di 2024 dari 25% jadi 35%. Oke ya, terus kemudian di 2025 diprediksi resesi bakalan di angka 45%. Saya kasih tahu dulu definisi resesi itu apa. Resesi itu artinya adalah GDP tumbuh negatif 2 kuartal berturut-turut. Tapi belakangan ini meskipun GDP tumbuh positif, ada definisi resesi yang lain yang menurut saya sih sebenarnya rodo-rodo cocokologi ya ini ya. Ada faktor mempersiapkan window dressing biar turun juga gitu loh. Lihat di YT aku, di YT udah dijelasin kemarin dibikin videonya. Nah, jadi aku ulang lagi. Resesi itu definisinya harusnya GDP tumbuh negatif 2 kuartal berturut-turut. Nah, tapi itu positif, dibikinlah definisi resesi yang lain pakai sum rule. Penganggurannya jadi lebih jelek, padahal pengangguran jadi lebih jelek tuh udah 3 bulan terakhir ini. Gitu loh. Teman-teman gak usah takut, gak usah khawatir. Ketika The Fed melakukan pengetatan ya, ekonomi memang agak-agak melambat. Dan memang diharapkan inflasi itu bisa turun. Inflasi itu turun. The Fed melakukan pengetatan dengan gimana? Beberapa waktu yang lalu kan suku bunganya dinaikin terus ya, gitu loh. Nah, inflasi itu bisa turun, diharapkan. Dan ketika The Fed melakukan pengetatan, memang sangat terbuka kemungkinan akan terjadi resesi. Jadi jangan ketakutan dengan kata resesi. Belakangan yang rame berita di Jakarta atau di Babel, Bangka Belitung, banyak PHK. Udah, gak usah fokus pada hal-hal yang negatif seperti itu. Oke ya. Terus yang diharapkan lagi apa? Kalau memang resesi itu expected, loh, The Fed kalau melakukan pengetatan, resesi itu expected, gak usah takut. Yang diharapkan adalah ini pesawat turunnya tuh nggak hard landing, nggak diar gitu loh, tapi turunnya tuh soft landing pelan-pelan. Dan sekarang kesempatan untuk soft landing itu masih sangat terbuka sekali. Jangan ngelihat berita yang negatif terus gitu loh.
ini soft landingnya masih cukup masih bisa, masih sangat terbuka sekali. Jadi bukan yang jatuh keras diar gini. Ini kan yang agak-agak tergoncang sebenarnya di Jepang gitu ya. Jadi wah Jepang tapi bukannya investor di Amerika kena juga gitu loh ya, ada lah pastilah. Cuman teman-teman selalu ada kesempatan ketika harga saham jatuh, yang penting kamu punya cash. Terus saham yang valuasinya murah tuh udah sering aku bahas sebenarnya. BRI, ASI itu udah sering aku bahas, dan di feed post aku itu ada ngebahas tentang dapat nyamuk. Ajaib ya, live bisa dapat nyamuk. Nyamuk nih, keselin nih. Sampai mana tadi? Udah ngebahas tentang ASI. Jadi aku nggak bahas terlalu detail di situ lagi ya. Oke, terus intinya teman-teman gak usah takut dengan resesi itu tadi ya. Terus sekarang trading gimana? Aku mau cek komen dulu. Jadi aku tadi mau kasih masukan buat teman-teman yang FOMO dan yang ketakutan. Oke ya. Jadi gak usah takut ketinggalan, kesempatan ada terus ya. Kok kayak dikejar setoran aja? Kalian bisa investasi itu kan karena hidupnya sejahtera. Ekonomi Amerika yang suram, pelaku pasar Indonesia ikut-ikutan nah juga. Apakah kejangkit kiasu? Aduh aku gak ngerti pak itu pak. Oke, aku mau kasih satu insight lagi ya. Aku kasih satu insight lagi ya. Nanti bahas saham masih banyak kesempatan nanti ya. Aku kasih satu insight lagi yang penting banget. Malam ini banyak insightnya. Apa? Mau tahu nggak? Orang kalau pinter, orang yang fokusnya cari kesempatan terus, dalam setiap kondisi itu akan menemukan peluang. Aku ngefans banget sama Warren Buffett belakangan ini. Kenapa? Berkshire Hathaway itu tim risetnya luar biasa. Pada masa lagi orang-orang sibuk-sibuk ngomongin resesi segala macem, mereka loh memanfaatkan carry trade Jepang, ngutang di Jepang. Bunganya 0,9% buat beliin saham. Ya ada saham di Jepang, ada saham di Amerika, kebanyakan saham di Jepang ya. Ada Mitsubishi, Sumitomo, bukan Sakamoto ya. Tadi rekaman YouTube saya hampir salah ngomong Sakamoto. Terus ada beberapa saham yang lainnya yang pertumbuhannya juga luar biasa. Tapi tidak hanya pertumbuhan harga sahamnya aja. Dividennya dia dapat 5%-an. Bayar bunganya 0,9%, anggaplah 1%, dapat cuanan 4%. Halah, cuma 4% doang. 4%-nya dari berapa? Duitnya dia kuadriliun. Mau tahu kuadriliun berapa? 1000 triliun. Maka dari itu pengalamannya teman-teman semuanya. Ya, sobat trader, pakai sobat trader, temanku pakai sobat konglo. Pakai apa dong? Ya, teman-teman semuanya, investors and traders dan semuanya ya. Pelajaran pentingnya itu ada 2. Pelajaran penting yang pertama adalah orang yang belum kaya tapi desperately ingin kaya, dia itu biasanya cara mau kayanya dengan ngejar percentage growth yang tinggi. Kalau dengar kata multi-bagger udah kejang-kejang gitu loh. Ngejar kepastian percentage yang tinggi, all in, karena maunya desperately ingin cepat kaya. Yang kedua, orang yang sudah benar-benar kaya, cara mainnya gak kayak gitu. Aku dekat dengan beberapa, ya gak usah lah sampai kuadrilioner, aku dekat dengan beberapa triliuner. Mungkin hitungan jari lah ya, di Indonesia triliuner berapa sih ya, hitungan jari itu loh. Ketika aku dekat dengan mereka, fokusnya mereka itu melipat gandakan secara konsisten. Ada bagian di mana portfolio mereka, baik secara bisnis maupun secara investing, itu untuk tujuan growth. Untuk tujuan growth-nya cepat. Tapi ada sebagian duit mereka itu untuk tujuan yang bertahan, kayak return 5%, 7% itu nggak apa-apa. Tapi terus, nah Warren Buffett di sini ketika dia melakukan carry trade, dia dapat return dari dividen yang 4% itu setelah dipotong bunga plus dari pertumbuhan harga sahamnya. Yang jadi poin utama bukan soal pertumbuhan harga sahamnya, tapi bagaimana, ya ini yang aku pengen sampaikan ke kalian, bagaimana dia bisa melihat peluang ketika orang sibuk ketakutan ngomongin resesi. Dan dia nggak beli saham di atas ketika FOMO, orang-orang FOMO. Dan dia nggak beli saham ketika ada tanda-tanda crash.
Kira-kira itu, semoga bisa dipahami. Sebelum saya akan membahas hal-hal yang lainnya, beberapa hari ini materi aku cenderung bersifat strategis, dan di YT juga kita ada banyak post video. Kemarin ada post video, hari ini post video lagi. Jangan bosan ngedengerin yang di TokTok, yang di YT ke Igoi biar bisa lihat chartnya. Mau kamu bosan ya udah terserah sih. Oke, ya paham nggak? Coba tulis di chat room. Paham nggak? Siapin uang cash sikat BMRI, aku nggak mau. Jeffrey Allen, aku sudah bilang BMRI itu nggak untuk lamsam. Belajar ginian mesti rajin, mesti konsisten, terus menerus sustainable. Kemarin aku nanya di story aku di Igoi, apa yang kamu mau dari live aku? Banyak yang bilang kasih edukasi, kasih caranya gimana. Aku gak bisa ngasih caranya secara detail di Igoi karena mau present juga susah, tapi aku bisa kasih caranya melalui webinar-webinar yang udah aku buat. Besok hari Sabtu ya, ini yang ada yang bilang live-nya daging. Sabtu ini strategi caranya mtrade EMTRADE.ID _LIVE jam 10 pagi. Kalau yang kamu kemarin minta diajarin caranya gimana, di situ itu buat tradingnya. Kita bikin selang-seling dengan yang investing. Yang investing kita baru buat. Jadi ini di mtrade start dulu aja. EMTRADE.ID _LIVE. Oke ya. Oke, aku akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang aku bisa bahas secara strategis di sini. GGRM mau cut loss tapi udah 40%, kata Melissa Gilbert. Saya nggak sih kira-kira mau keep sedih, mau cut juga sedih, lol. Oke, buat yang udah terlanjur salah memilih saham. Terus Mi sebut YT itu apa? YT itu sosmed sebelah yang menampilkan video-video itu loh. Aduh, jadi lupa kan. Sebentar. Siapa sih tadi? Melissa Gilbert mau cut loss, GGRM 40%, mau keep sedih, mau jual juga sedih. Oke, aku akan restart atau refresh cara berpikir kamu. Kamu sedih atau nggak sedihnya karena sudah terlanjur beli. Saya nggak boleh atau nggak bisa ngomong. Makanya ngelihat dulu fundamentalnya, teknikalnya, makanya belajar dulu di Mvest atau Mtrade dan seterusnya. Namanya juga udah terlanjur ya, buat kedepannya kamu bisa belajar. Nah, buat yang udah terlanjur ya kayak beli GGRM terus nyangkut lama, banyak kayak gitu. Mau nggak mau sih memang itu dijadikan pelajaran atau uang sekolah, dimana enak aja lu ngomong, Len, lu mah gak ngalamin. Aku ngalamin di 2008 jauh lebih parah dari kamu, turun 50%, dan itu bukan 1-2 saham aja, mau saham fundamentalnya bagus, mau saham yang fundamentalnya kena lumpur lapindo, itu kayak udah tegang banget, dan pertama-tama banget aku di saham waktu itu, but I'm very grateful pernah melewati itu ya. Jadi yang bisa dilakukan apa? Yang pertama, kamu ngecek dulu angka yang kamu masukin di situ, itu tuh sebenarnya ini mindset ya, mindset bisnis sebenarnya. Aku mau nanya Melissa Gilbert, duit yang kamu masukin ke situ itu berapa persen dari asetmu? Kadang kamu merasa sedih, kebawa perasaan, hitungan. Misal ya, ini yang dimasukin ke GGRM nyangkut, itu berapa persen dari asetmu? Misal asetmu ada 10M, ternyata yang kamu masukin ke situ 100 juta doang. Terus kamu masih punya uang dingin yang segitu banyaknya. Kira-kira kalau kamu sudah melihat angkanya di situ, kamu sedih nggak? Bisa masih sedih, bisa enggak sih, tergantung orangnya gimana gitu loh. Tapi aku nggak tahu juga, seandainya yang kedua, kemungkinan yang kedua, kalau ternyata duitmu yang nyangkut di GGRM itu ternyata 100% dari uang dinginmu, atau mungkin 70% lah dari uang dinginmu. Saya harap tidak. Aduh, kalau kayak gini gimana ya? Mau nggak mau sih? Jawabannya cuma simpel satu aja. Kerjalah lebih keras, supaya hartamu, asetmu yang lain semakin banyak, sehingga persentase GGRM nyangkutmu itu makin sedikit. Loh Ellen, jawabannya gak enak. Mbok ya jawabannya, gimana caranya biar GGRM naik? Mbok pikir aku bandar apa? Bandar pun kadang nggak mau mungut saham yang dia nggak mau gitu loh. GGRM tuh size-nya gede, tapi sekarang juga dia tuh lagi sunset ya, industrinya tuh lagi sunset. Nah, sorry ya Melissa, aku bukan lagi ngomongin kamu ya. Ini tadi ngomongin mewakili suara banyak orang gitu loh. Ya, jadi gak ada yang bisa ngangkat harga kayak gitu, gak ada, kecuali memang di institution
investor gede big money memang interested. Sekarang perhatian matanya big money itu kalau lagi kayak gini bukan ke saham consumer good terakhir. Consumer good itu bakalan gerak 2025 atau 2026 jika ekonominya sudah mulai panas lagi dan mereka bisa naikin harga. Ya. Terus yang bakalan gerak saham apa dulu? Coba jawab di chat room. Aku udah kasih hint berhari-hari. Dan saham-saham itu yang juga entret sempat hold dan masih cuan. Sama apa aja? Sektor apa aja? Yang sensitif dengan suku bunga ada sektor apa? Banking, property, tech. Disclaimer buat teman-teman yang masih pemula, kamu jangan terburu-buru masuk ke sini. Jadi Melisa, kira-kira dengan cara berpikir seperti ini coba dicek ya. Kira-kira sekarang kamu masih sedih atau enggak? Gitu ya. Oke, terus jadi aku nggak memberikan solusi yang nggak masuk akal, tapi kenapa aku bisa ngomong kayak gini? Ellen ngalamin. Oke. Terus sekarang aku mau jawab lagi pertanyaan yang Miss liatin ke layarnya juga. Iya, habisnya di Igo ini ada chartnya gitu loh. Alasan tuh Fed nurunin suku bunga pada September itu apa? Ada di konten aku sebelumnya sebenarnya, melihat bahwa suku bunganya tuh inflasinya udah mulai melandai gitu loh. Oke, terus aku mau ASI cicil dikit-dikit kata Daniel Chris. Walaupun 4.700 kata Daniel Chris. Ya, it's different ICE for value investing. Semangat Melisa. Oke. Apalagi ya? Properti bukan otomotif, teknologi, bank. Romero bilang mending call in CL all in di properti biar cepet balik. DPRD diliatin merah gak tahu kapan mau naik. Ya monggo aja, boleh-boleh aja kalau memang sudah ngerti strateginya ya. Tapi kalau misalkan mau cut loss terus putar di saham yang lain, belum belajar, belum ngerti strateginya, itu sama aja kayak apa ya, ngabisin duit gitu loh. Jadi kalau memang sektor yang bagus kayak properti, terus banking ya, yang sekarang lagi potensi kena impact positif dari penurunan suku bunga, itu ya oke. Tapi kalau kamu salah timingnya tetap aja. Jadi makanya hari Sabtu tuh belajar dulu lah, minimal kamu ngerti ilmunya di EMTRADE.ID/LIVE tanggal 10 Agustus jam 10 pagi. Jadi kalau kemarin aku dapat banyak masukan karena aku minta masukan, banyak teman-teman yang pengen belajar tentang strategi atau caranya. Di live ini memang agak susah karena saya update day to day. Oke, construction terpengaruh nggak sama suku bunga? Oh, terpengaruh, utangnya banyak. Dia pengaruh positif. Makanya Adikarya sama PTPP juga patternnya masih oke. Flower Shop, Miss prediksi crash akan sampai akhir tahun kah? Kita tidak memprediksi, kita mengantisipasi, artinya kita melihat dua arah. Kalau prediksi itu melihat satu arah doang. Aku mengantisipasi bahwa crash ini hanya di bulan Agustus saja, dan di bulan September itu udah mulai recover. Karena The Fed akan nurunin suku bunga di September ya. Oke, terus mari kita lihat. Misalnya mending beli treasury bond US gak sih sekarang? Kalau kamu ngerti ilmunya gak masalah sih. Tapi kalau aku sih masih di saham Indo banyak peluang juga gitu loh yang lagi murah-murah. Question box. Di sini ada 12 orang likes pertanyaannya dari Gonando. ASI, SMGR, Unilever, Antam, MPMX, Adaro, banyak banget. Sama Goto gimana Miss? Bentar, banyak banget yang ditanyain. Aku mau bahas dulu saham-saham yang nih, cakep ya. Oke. FOMO, nanti ketinggalan kereta lo, beli lo. Udah di atas baru mau beli. Woi, M-Trade belinya di bawah sini lo, 392. Sombong M-Trade Ini cuan berapa sih? Kemarin M-Trade ada cut loss saham yang lain. Dikasih lihat cut lossnya naik 16% kan. Dikasih lihat cut loss-nya. Yo, tak kasih lihat loh. Gak bisa login. Sebentar ya, tak kasih lihat dari sini aja deh. Belum login ya, kasih lihat ya. Nih, PTBA. Kita kemarin cut. Ya, ini cut di sini. Terus UNTR. Ini kita cut di sini dengan bangga dikasih lihat cut-nya. Hari Sabtu nanti tak kasih tahu alasannya cut apa. Ya, jadi kamu bisa sambil belajar ilmunya gitu loh. Oke, terus SMGR gimana SMGR? Tadi tanya buahnya, aku jawab yang SMGR. SMGR dulu. SMGR, M-Trade udah cuan juga. M-Trade cuannya tuh dari sini. Terus
jualan di sini, nanti aku login di mtrade-ku ya, karena kalau login di depan kamera ntar kalian jadi tahu nih email saya. Oke. Nah, ini turun banyak, kita udah cow di sini. Jadi jangan masuk dulu, wait and see dulu. Terus go to gimana? Ini mulai ngejawabin pertanyaan kalian. It's not a trading recommendation ya. Balik lagi deh ke Gocap, go to Gocap. Ya udah biarin aja, jangan dibeli. Oke. Terus besoknya ternyata naik. Terus ada bilang, kemarin bilang jangan dibeli, hari ini naik. Waduh, gimana ya jelasinnya ya? Kalau jangan dibeli itu artinya bukan karena dia gak bisa naik. Jangan dibeli itu karena, tanya dong, kenapa jangan dibeli? Lah Gocap loh. Kamu gimana mau cuannya? Oh ya nanti kalau naik ke Gocap Go ya, atau naik ke Lakcap gitu loh. Itu namanya gambling. Ya, aku udah pernah di saham LT. Ya, dia misalkan likuiditinya tinggi, gak masuk FCA. Di Gocap ada terus likuiditinya. Itu namanya nipu diri sendiri kalau misalkan Gocap terus. Aku mengalami itu bertahun-tahun di LT. Oke, terus aku mau bahas saham masih di properti ya. Duh, jadi belok kemana-mana. Sumarekon, mtrade udah profit taking. Dikala yang lain baru masuk, kita profit taking. Loh, kita nggak panik selling kok. Kita cut yang perlu kita cut loss. Kita hold yang kita bisa hold. Ya, kayak SMRA ini kita discuss loh di internal loh. Ini kita mau cut loss gak ya tanggal 5? Oh enggak, jangan deh. Ini masih bisa naik nih karena ini pertimbangannya banyak. Ya, terus oke, akhirnya kita hold. Yang mau tahu pertimbangannya apa, belajarnya gimana, itu di hari Sabtu nanti belajar daftarnya di emtrade.id/live 10 Agustus jam 10 pagi. Oke ya, jadi ini udah di atas, nih udah deket resistance, sudah deket atap, jangan malah diborong. Terus besoknya naik, kata Michelin ini jangan diborong tapi naik. Iyo, naiknya sudah hari keberapa bos? Udah naik hari keempat kelima bos, gitu loh. Kalau naik hari keempat kelima ini jadinya jadi gampang retrace ke bawah bos. Maka dari itu kalau bilang saya nggak mau beli itu karena bukan berarti masalah bisa naik gak bisa naik, tapi resikonya dilihat ini potensi turun atau enggak, kayak gitu loh ya. Jadi oke, belajar dulu yang benar ya. Oke, gak ada yang benar juga sih sebenarnya ya, yang efektif kali ya. Kalau aku ngomong benar berarti gak bisa salah, padahal pasar saham probabilitas. CTRA hari ini breakout, kita nge-watch mtrade watch because it's different. Yang lain jatuh dengan volume tinggi pada tanggal 5, CTRA jatuh dengan volume transaksi kecil. Ya, jadi hari ini breakout kita watch. Tapi pertimbangannya ada banyak hal juga. Kalau melihat kondisi dari bursa Amerika yang sudah mulai memerah. Nih aku kasih lihat lagi yang tadi ya. Ini udah mulai memerah, ya kan, ini mau mantul kena atapnya gitu loh. Terus kita ngelihat kondisi dari bursa Jepang yang juga sudah mulai ini naik bentar lagi, mungkin kalau naik satu lagi dia bisa juga mulai stagnan. Makanya kita nge-hold dulu, kita wait and see dulu. CTRA mau buyback nggak, nanti aja deh ya, nanti aja deh. Jadi kita hold aja. Dan belanjaan kita itu sudah jauh-jauh hari sebelum crash. P1 ini belanjaan kita jauh-jauh hari sebelum crash. Jadi bukan buy on dip saat crash di 5 Agustus kemarin. Buy on dip saat crash itu nangkep pisau jatuh sih. Ya meskipun habis itu kebetulan ini naik gitu loh. Tapi kalau misalkan kemarin 5 Agustus aku belum punya barang, aku juga nggak mau masuk di P1 posisi kayak gini. Sama marketnya lagi bearish gitu ya. Oke, terus aku mau ke Arto sekarang. Oke. Arto, kita juga ngehold Arto ini. Kita nggak nambah, kita ngehold aja. Dan perhatikan di sini, ini beberapa yang agak-agak anomali ya. Nah, Arto ini tanggal 5 Agustus. Ini juga kemarin sempat jatuh dengan volume transaksi yang lumayan besar, tapi kemudian naik lagi. Hari ini dia breakout dengan volume transaksi besar. We just hold it. Kita cuman ngehold ini aja. Oke, aku mau login ke mtrade. Bisa ternyata. Oke, mari kita lihat ya. Nah, ini aku kasih lihat ya. Ini beberapa saham yang kita sempat tadi kita
Ya, ini kurang di scroll ke atas, kayak ini dia. Era, kita profit taking 2-7%. Mari kita lihat kenapa era. Kenapa era Jaya Swasembada. Nih, perhatiin. Nyolong start tuh gimana? Nyolong start tuh tidak selalu harus ketika dia naik. Tapi nyolong start ketika mulai profit taking juga merupakan, nih perhatikan ya, ini warnanya kok sebentar grey kayak gini, aku ganti dulu. Whatever. Ini patternnya kelihatan nggak sih? Ini pattern apa? Potensial membentuk apa? Pattern head and shoulders. Oke. Terus kemudian ini pas di puncak, di atas ini pas di puncak ya. Nih aku taruh di sini. Ini Tok yang di YT ke Igoi ya, ke Igoi aja lihat chartnya di sini gitu loh. Oke, terus jadi ini ada potensi dia tertahan ke bawah, ada potensi turun ke sini. Kita kan ngelihat probability. Makanya kita profit taking dulu tadi. Oke, terus SMRA 1-8% kemarin kayaknya. Loh, kok SMRA-nya dijual? Ya kan kita udah buy-nya di bawah ya. Kita ngelihat market kayak gini, kita bungkus cuan dulu. Nomor 1. Oke, terus P1 kita masih sisain P1, kita hold. Terus LSIP gimana kabarnya? LSIP masih bagus nggak sih LSIP? LSIP ini masih ketahan support sebenarnya. 3 hari ketahan support terus, susah naiknya. Support di sini nih, pas di sini. Ini ketahan support terus, susah naiknya. Ini riskan dia bisa turun lagi. Kalau saya salah, bagus lah. Berarti kamu masih punya kesempatan untuk naik dan profit taking di atas. Tapi kita nggak mau pakai harapan-harapan yang nggak jelas. Artinya gini, kita melihat seperti ini ya, breakdown volume, ini jatuh volume gede, ini bertahan dengan volume transaksi kecil. Artinya ini beda banget sama saham-saham properti tadi, ada yang ngeborong. Ini di sini nggak ada yang borong, big money-nya cenderung jualan. Nah, kalau nggak ada yang mau borong beberapa hari ini, ya berarti hari keempat, kalau misalkan sampai ada apa-apa, misalkan Jepang atau Amerika ada sentimen negatif, bisa jatuh gitu loh. Jadi kita exit dulu. Oke, terus kemudian aku mau nyalain komen. Bentar, minum dulu. Haus juga ya. Gelasnya Anya. MMN, banyak yang nanyain. Oke, cakep MMN. Aku bukan cakep, bukan merekomendasikan ya, cakep pertanyaan ya maksudnya. Oke, MMN, thank you udah nanya. MMN ngingetin aku. MMN, mari kita lihat laporan keuangannya bagaimana. Dia laporan keuangannya bagus, AMMN. Tapi kok harga sahamnya turun ya? AMMN itu labanya melonjak ya. Melonjak berapa banyak? Penjualan naik 167%, laba bersih naik 299%. Wow, secara tahunan loh. Dan lonjakan kinerja ini tuh karena penjualan tembaga dan emasnya tuh naik signifikan. Jadi secara operasionalnya bagus, kinerjanya bagus. Kenapa harga sahamnya justru turun ya? Kenapa harga sahamnya turun? Itulah mengapa beli saham gak bisa cuman ngeliatin laporan keuangan perusahaan doang. Mungkin ada yang bilang, weh itu tuh gak bisa gitu kan, itu kan cuma jangka pendek, nanti jangka panjangnya dia akan mengikuti laporan keuangannya nih. Aku mau kasih satu, the hard truth. Hard truth bahasa kerennya bahasa Jawa ini apa ya? The hard truth, kenyataan yang kamu harus pahami, kenyataan yang keras, bahwa teori itu tuh di Amerika sana, dimana satu saham AAPL itu market cap-nya 3 triliun US dollar, hitung aja dikali kurs sekarang berapa kuadriliun, itu jauh lebih gede dari semua saham di Indonesia disatuin. Ngerti nggak? Sedangkan kalau di Indonesia, ilmunya Peter Lynch itu yang tadi bilang, semua itu tercermin, laporan keuangan itu tercermin di harga saham dalam jangka panjang. Cuman beberapa saham doang di Indonesia.
Karena market di Indonesia banyak saham yang tidak efisien. M-traders yang udah ngerti tidak efisien, tulis di sini artinya tidak efisien tuh apa. Loh, AMMN tuh tidak efisien toh? Tidak efisien. Eka Ciptagi bilang AMMN udah kemahalan mah. Iya bener sih. PBV-nya di 9,18 kali. Tinggi. PBV industri 1,6 kali. Tapi kalau kamu bilang sudah kemahalan ya, perhatikan di sini. Gorengan, ada yang bilang oke, sampai ada yang jawab tidak efisien tuh apa, teman-teman? M-traders tulis di sini. Gampang digerakin. Kalau kamu bilang valuasinya mahal, dari dulu ya valuasinya mahal. Tapi kalau market makernya masih mau gerakin naik ya naik-naik aja tuh. Gitu loh. Makanya besok hari Sabtu kita tuh belajar di EMTRADE.ID garis miring LIVE digoreng kriuk katanya Michael Asia. Ini aku sampai apa lo sama muka kamu. Ya, jadi pas lagi valuasinya tinggi di sini juga masih naik gitu loh. Ini termasuk yang tidak efisien. Makanya saya tuh kalau sama fundamental perusahaan di Indonesia ada yang aku bisa percaya, ada yang aku gak bisa percaya gitu loh. Kayak opo iki fundamentalnya dicocokologikan, ada story loh kita mau pengembangan kayak gini, tak kasih tahu jangan mau digoblokin gitu. Kok galak ya aku lama-lama ya. Aku emosi sama kasihan, bukan emosi ya, kasihan sama retail-retail yang kadang-kadang ditipu sama pom-pomers. Dulu menggunakan media, sekarang sudah menggunakan karena banyak yang live. Ini juga ya, ini ya media juga sih. Kalau dulu media tulis, sekarang media live streaming gitu. CTRA sudah. Oke, terus minyak, I hate gorengan karena pernah ditipu loh. Oke. Tapi hampir semua saham di Indonesia kayak gini. Jadi jangan benci juga saham gorengan. Jangan benci juga. Yang perlu kita lakukan adalah memanfaatkan. Mana yang likuiditasnya oke, kita bisa masuk. Kita cuan banyak kok dari saham-saham yang kayak gituan. Tapi keluarlah sebelum the big whale-nya keluar. Jangan jadi tempat cuci piring. Mulai ora yo. Ini salahnya Coach Rio. Kalian tahu Coach Rio nggak sih? Cesario Ray. Dia itu terapis, mental terapis. Dulu aku kan orangnya serius banget ya. Ini out of topic dikit nih, jangan caw nih kalian ya. Di tahun 2000-an kalian kalau nonton aku live terus sampai sekarang, beda nggak sih? Kayak Pak Budi Kaiing, Teddy ini udah nonton dari lama kan, 4 tahun. Beda nggak sih? Dulu aku kan serius banget, ngejaga banget gitu. Sekarang aku suka bercanda. Karena apa ya, banyak matriks pikiran dan emosi itu yang dirilis sama dia, so he's very good gitu. Jadi aku suka bercanda sekarang, jadi apa adanya lah. Beda waktunya bandar asing buang barangnya lebih lama daripada bandar lokal. Very good statement. Dulu seriusan ya kan. Tapi siapa sih tadi sing pinter iki? Yanti 888. Aku mau ngebahas dia punya statement. Beda waktunya bandar di US buang barang lebih lama daripada di Indo. Sebenarnya nggak juga. Di Indo itu kalau emiten-emiten gede yang market cap-nya gede kayak BMRI kayak gitu, itu bukan bandar ya, itu investor ya. Investor mau profit taking, mau dong. Masa iya sih hold terus, kapan profit takingnya, aset management reksadana gitu. Mereka jualannya juga pelan-pelan. Maka dari itu saham-saham yang gede itu sideways-nya lama di atas. Kalau mereka ngedump, bakalan ada markup lah. Ini bukan ngomongin BMRI loh ya, ini ngomongin saham-saham yang market cap-nya gede ya. Market cap gede dan fundamentalnya bagus. Bakalan naik lagi. Buat apa? Nanti keluar lagi pelan-pelan, keluarnya lama gitu loh. Tapi kalau yang likuiditasnya kecil, size-nya kecil, naik bentar, banting turun lagi gitu. Oke, so that's very good statement, very good question, it's good. Oke, lebih luas sekarang, lebih banyak bercanda lah ya. Aku gak bener-beneran marah. Wah. Cuman beneran kadang-kadang gemesnya tuh ya anyway. Karena aku sayang kalian. Yeah. Kenapa rupiah membaik, Miss? Bukan rupiah membaik sih, dolarnya yang melemah terhadap semua mata uang lainnya. Oke. TLKM udah 15%.
sekarang ngaplak tuh apa sih? Aduh, ASII TLKM. Oke, sabar, banyak banget ya. Oke, ASII TLKM. Apa sih ngaplak? Beda banget sekarang, lucu. Beda ya? Masih berlakukah itu Miss, soalnya kejadian sama Yunvera HMSP GGRM? Itu bukan, itu masih berlaku Pak gitu. Kalau soal distribusi lama gitu loh, akumulasinya juga lama, kayak saham-saham big caps itu kayak Unilever, HMSP, GGRM, ASI, kalau ada akumulasi juga bakalan lama. Lihat ASI sideways-nya lama. Aku bukan lagi bahas Unilever, HMSP, GGRM sedang akumulasi enggak ya, jika akumulasi lama. Nah, case-nya lain, Unilever, HMSP, GGRM tuh case-nya lain. Sektornya lagi nggak dilirik. Kenapa? Sejak pandemi sampai sekarang tuh masih ekonomi tuh masih melambat sebenarnya. The real ekonomi melambat. Bakalan balik nggak sih sektor-sektor consumer good, consumer staples tuh? Yang di TokTok, yang di YT ke Iko, lihat chart. Bakalan balik nggak sih? Bakalan balik kok. Baliknya kapan? Baliknya ya kalau nanti The Fed udah turunin suku bunga, inflasinya sudah melandai, dan inflasinya udah naik lagi karena memang sudah bergerak ekonominya, bukan karena stagflasi. Kalau kapan hari kan inflasinya tinggi tapi stagflasi. Jadi buat kalian yang nyangkut di saham-saham itu, kalau kalian mau nunggu mungkin ya 2025 bisa mulai gerak. Oke, Astra International termasuk saham yang bertahan. Keren ya. Ini juga termasuk saham yang kita review buy jauh sebelum terjadi crash. Dan ini bertahan. Supportnya disenggol 4540 terus naik lagi. Apakah sudah keluar dari downtrendnya? Belum ya. Sekarang level ininya di 4800. Breakout dari sini akan berpotensi ke gak usah tak jelasin panjang lebar, nanti jadi FOMO ya. Tapi kalau ada duit nyicil dikit-dikit, I think it's good lah. Oke ya. Terus TLKM, ada yang nanya TLKM nih nyangkut nih, gimana dong? Oke. By the way, tim aku memperhatikan komen-komen yang jorok-jorok gak sopan ini diblokin sama tim aku. Ada yang report nih. Dan ternyata fake account juga. Bola karepmu lah, aneh-aneh. Aneh-aneh. TLKM loss 15% di mana ya? Belinya di puncak, di pucuk sini berarti kalau 15%. Di resistance. Aku nggak tahu dia belinya kapan, pas di sini atau di sini, gitu. Nah terus TLKM ya, ini termasuk yang dibuang asing pas kemarin crash, dan ini kemarin nggak ada yang nahan, ini baru naik dikit. Saran aku sih, kalau dia ada naik, kurangin. The Fed turunin suku bunga, akhir tahun ada potensi dia akan naik, kurangin. TLKM keluar dari MVest dalam arti tidak di review buy lagi ya. Kenapa? Selain karena competitiveness yang kurang, kita nggak suka dia invest di GoTo kegedean, udah itu aja lah, GoTo-nya kayak gitu. Itu bakalan jadi masalah one day karena dia BUMN. Secara perusahaan masih oke, tapi invest di GoTo itu kayak ada ngapain sih gitu loh. Gak usah khawatir yang punya tadi loss 15% atau yang baru beli, ada kemungkinan dia akan bisa sampai ke 3260 di akhir tahun ini. Namanya juga kemungkinan atau probability. Jika turun di bawah 2720 itu adalah perhentian terakhirmu. Harus batasi resiko. Di bawah 2720 itu cut lossmu ya. Kurangin gimana? Di sell ya iyalah, masa di buy, masa dibagi-bagi. Kalau mau dibagi-bagi ke orang lain ya enggak apa-apa. Oke ya. ASI invest di GoTo gimana? Bedanya gini, ASI adalah perusahaan konglomerasi dan dia memang udah ada banyak bidang, dan perbedaan terbesar sama TLKM adalah ASI swasta. Telkom itu punya pemerintah. Correct me if I wrong. Kalau misalkan perusahaan BUMN ada investasi saham rugi, terus dijual satu lot aja, itu jadi masalah nggak? Ada nggak yang ngerti aturan kayak gitu? Coba ditulis di sini. Setahu aku itu jadi masalah, bakalan diperkarakan gitu loh. Windrest tahun ini kira-kira akan belok ke sektor mana selain banking? Masih sektor yang sensitif dengan suku bunga dan komoditas.
komoditas tuh Antam layak invest enggak? Oke ya. Terus ini Saratoga gimana? Saratoga lagi dipom-pom juga nih kayaknya nih. Buat yang butuh, ngomong nggak ya? Jangan deh. Terlalu banyak oversharing gak baik. Aku lebih oversharing kalau ketemu langsung in person di workshop Super Trader. Lebih berani bocor. Ini janganlah, nggak enak nanti. Ya. Saratoga aku cuman mau ngomong, ini naik beberapa hari terakhir dengan volume transaksi kecil. Ini kita nggak mau masuk dulu. Potensially dia akan membentuk ini. Careful kalau yang hari ini tadi dapat recommendation entah di mana. Saratoga masuk, kamu harus benar-benar memahami ilmu trading. Sabtu jam 10 pagi tanggal 10 kamu join belajar di daftarnya di emtrade.id _LIVE. Besok aku coba untuk besok Jumat malam kayaknya aku gak live, tapi aku usahain karena aku dapat undangan, sombong nih, dapat undangan dari Sinarmas Sekuritas, nonton Jackie Chan, mereka ngundang Jackie Chan, jadi untuk menghargai yang mengundang ya, kita ketemunya hari Sabtu lagi ya, jadi besok masih ketemu di morning briefing M-Trade, tapi hari Sabtu nonton mtrade.id _LIVE, kamu akan belajar cara mancing ikannya, cara ngejala ikannya, dan bukan cuma dibacain sahamnya. Selamat malam, happy early weekend sebelum weekend beneran. Salam profit, langsung aja kamu daftar ke emtrade.id _LIVE. Good night. Ini keluar ini gak sih? Keluar balon-balonnya, enggak lagi loh. Thank you yang di TokTok yang udah ngasih gift, thank you yang di keluar, thank you yang di YT, thank you yang di Igoy. Di YT ada postingan video baru. Dadah. Gak ada arah malam hari ini di TokTok karena aku belum mandi, belum makan. Bad hair day pula. Thank you ya, thank you udah nonton ya. You make my day. Bye.